Hai, halo semua. Perkenalkan, saya Meti Stefan Fanel Sinaga dengan NIM 21061113865 dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Hari ini saya akan membahas tentang hoaks dan kelapa sawit. Menarik, dua hal yang berbeda jauh, tapi bila digabungkan menjadi sebuah hal yang sangat diperbincangkan saat ini, sedang hangat oleh para pegiat usaha industri kelapa sawit, pemerintahan, bahkan negara-negara internasional sekalipun. Lalu apa itu? Sebelumnya saya berada di sebuah pedesaan, tepatnya di Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Kaki, Kota Pekanbaru. Di belakang saya seperti yang bisa dilihat ada beberapa tanaman kelapa sawit. Ini merupakan perkebunan. Lalu apa yang akan kita bahas? Penasaran dengan videonya? Saksikan terus. Guys, balik lagi bersama saya. Hari ini kita akan bahas tentang hoax dan kelapa sawit. Yang pertama adalah hoax. Apa itu hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax berarti informasi bohong. Nah, dalam penulisannya hoax ini biasanya diawali dengan kata-kata seperti berita bohong, berita hoax, maksud saya yang artinya adalah berita bohong. Lalu, dalam hal apa kita bisa menjumpai konten hoax? Nah, yang pertama itu kita bisa lihat dari sebuah berita atau narasi yang membesar-besarkan sebuah kejadian. Kemudian kita bisa melihat dari foto yang beritanya tidak ada kaitannya, tidak nyambung dengan foto yang diberikan. Nah, dengan demikian kita bisa mengartikan bahwa hoax merupakan informasi bohong yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah membenarkan suatu hal, padahal nyatanya adalah salah. Lalu, kalau kita sedikit menilik ke belakang, terdapat berita besar yang bisa disebut hoax pada tahun 2015. Mungkin kita tahu bahwa di tahun itu ada berita yang menyebutkan bahwa ada asteroid besar yang akan menghantam bumi sehingga menyebabkan kiamat. Nyatanya, NASA sendiri membantah kebenaran hal tersebut. Lalu apa tujuan dibuatnya hoax? Umumnya, orang-orang yang membuat hoax, menciptakan hoax, akan mendapatkan keuntungan dari berita yang dibuatnya. Atau hoax juga bisa digunakan untuk mencapai kepentingannya sendiri. Lalu, bagaimana cara kerja hoax untuk menciptakan keuntungan bagi pemiliknya? Jadi, berita yang sifatnya palsu atau bohong tadi akan lebih cepat populer atau viral dibandingkan berita-berita lainnya, sehingga berita yang viral tersebut akan mengundang atau membawa lebih banyak penonton atau visitors kepada berita tadi. Kemudian selanjutnya, traffic visitors tadi yang akan menciptakan keuntungan bagi pemiliknya. Lalu yang dimaksud dengan kepentingan itu apa? Nah, kepentingan yang dimaksud ini hoax bisa diciptakan untuk menjatuhkan kelompok tertentu atau golongan tertentu, bahkan bisa untuk mencemarkan nama baik, menyebarkan fitnah, dan masih banyak hal-hal lainnya. Lalu apa bahaya atau dampak dari disebarnya berita hoax? Tentunya sangat besar. Kita tahu berita-berita yang bohong atau sifatnya palsu akan menciptakan keresahan atau bahkan kesalahpahaman di antara masyarakat. Contohnya kita ambil satu ketika di awal masa pandemi ada berita bohong yang menyebutkan bahwa meminum alkohol bisa menyembuhkan penderita penyakit COVID. Nah, tentunya hal itu salah secara medis dan secara sains, karena meminum alkohol bahkan bisa menimbulkan kematian bagi peminumnya. Kemudian ada dampak-dampak lain yang bahkan lebih besar dari tersebut, seperti memecah belah suatu golongan, mencemarkan nama baik orang tertentu, bahkan menjatuhkan seseorang, menyebarkan fitnah, bahkan banyak hal-hal lain yang di luar dugaan. Lalu bagaimana cara kita agar kita terhindar dari berita hoax? Nah, berita-berita hoax atau yang sifatnya palsu umumnya menggunakan judul-judul yang sifatnya provokatif dan juga sensasional. Gunanya adalah untuk menarik minat dari pembacanya supaya mereka penasaran terhadap berita tersebut. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah membaca keseluruhan berita tersebut. Nah, dengan membaca keseluruhan berita tersebut, kamu tahu apa isi dari berita tersebut. Kemudian kita bisa melakukan mencari kebenaran berita tersebut dari situs-situs resmi yang ada saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat dari situs milik negara, sehingga dengan membandingkan berita tersebut kita tahu apakah informasi tersebut benar atau salah. Dengan mengetahui kebenaran berita tersebut, kita menjadi tahu apa yang perlu kita sebarkan dan apa yang perlu kita hentikan penyebarannya, sehingga tidak terjadi penyebaran berita hoax yang menimbulkan persepsi salah terhadap suatu hal dari berita-berita hoax yang disebarkan tadi. Selain itu, kita juga perlu tingkat kedewasaan atau kecerdasan tertentu
untuk menyikapi berita hoax tersebut. Nah, kita perlu selektif untuk membaca berita seperti yang sudah dijelaskan tadi, memilih situs-situs yang sudah terpercaya adalah hal yang tepat dilakukan untuk memilah berita yang perlu dibaca dan menghindari berita hoax. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu hoax, apa dampaknya, bagaimana hoax itu bisa dibuat, kemudian bagaimana cara kita bisa menghindari hoax. Selanjutnya kita akan membahas hal yang paling menarik dari video kali ini, yaitu hubungan hoax dengan kelapa sawit ini. Apa itu? Mari kita saksikan. Belakangan ini semakin banyak berita-berita hoax yang bertujuan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu dan memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu. Nah, masih ada saja beberapa pihak atau oknum yang menyalahgunakan media-media yang ada saat ini untuk menyebarkan hoax dan black campaign, termasuk di industri kelapa sawit. Ya, kelapa sawit telah menjadi sasaran hoax yang cukup mengemuka di Indonesia, bahkan dunia, termasuk di Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa berencana membatasi penggunaan minyak sawit mentah atau CPO untuk bahan baku biodiesel mulai 2021. Benua Biru menilai industri sawit merupakan penyebab utama deforestasi. Kampanye-kampanye negatif pun dimunculkan untuk memberikan stereotip bahwa minyak sawit berdampak pada kerusakan hutan, membahayakan kesehatan manusia, dan mengganggu habitat hewan yang dilindungi. Tujuan penyebaran fakta palsu yang disebarkan oleh media-media dan lembaga-lembaga di barat ditujukan adalah untuk meredam kemajuan yang dicapai industri sawit di kawasan Asia Tenggara. Untuk diketahui, minyak nabati dunia kini dikuasai oleh minyak sawit asal Indonesia dan Malaysia. Kedua negara penghasil minyak sawit terbesar dunia ini bahkan memasok sekitar 80% kebutuhan minyak sawit global. Sedangkan untuk perdagangan minyak nabati dunia, minyak sawit menyumbang lebih dari 30%. Dari fakta tersebut, jelas menjadi sebuah semacam pukulan bagi industri minyak nabati di negara di Amerika dan Eropa yang hanya mengandalkan minyak kedelai, minyak bunga matahari, dan rapeseed. Adapun Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Luhut sebagai ketua tim delegasi negosiasi Republik Indonesia terkait persoalan tersebut. Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan bahwa timnya telah mengirimkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan tim dari Uni Eropa untuk melakukan penilaian dan penelitian terhadap dampak lingkungan perkebunan kelapa sawit. Hasilnya, pertengahan tahun ini Uni Eropa memutuskan untuk menunda rancangan kebijakan mengenai pembatasan penggunaan biodiesel hingga 2030. Pak Luhut menyebutkan pihaknya baru saja menemukan bahwa Indonesia memiliki 2 senjata baru yang bisa digunakan dalam proses negosiasi tersebut, dan diyakini 2 senjata tersebut bisa memperkuat posisi tawar Indonesia. Kedua senjata tersebut masing-masing adalah tanaman mangrove dan tanaman rumput laut. Keduanya terdapat banyak di Indonesia, bahkan mencapai 50% dari populasi yang ada di dunia. Nah, dari hal tersebut, Pak Luhut menekankan bahwa tanaman tersebut adalah penyerap karbon di dunia. Dengan adanya kedua senjata tersebut, Indonesia bisa memperkuat posisi tawar dalam proses negosiasi tersebut. Kita bisa melihat dari sejumlah penelitian yang notabene yang dilakukan di barat, minyak sawit justru memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih baik ketimbang minyak-minyak nabati lainnya. Dan yang terpenting, minyak sawit juga dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, kekurangan vitamin, dan memiliki senyawa-senyawa antioksidan. Dukungan lain juga datang dari Food and Agriculture Organization atau FAO dan International Fund of Agriculture Development atau IFAD yang terkait masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, agrikultur, dan peningkatan taraf hidup.